Orang yang bersabar akan mendapatkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latahzan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul Orang yang bersabar akan mendapatkan yang terbaik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dan kelapangan hati itu ada dalam keyakinan dan kerendahan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban Ibnu Taghlab mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan jadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah tersebut dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir, dan karena kesabarannya ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya. Al-Asma'i meriwayatkan dari seorang Arab Badui yang mengatakan, takutlah terhadap keburukan yang muncul dari tempat yang baik dan berharaplah kebaikan dari tempat yang buruk, sebab bisa jadi kehidupan itu ada karena adanya permintaan untuk mati, dan bisa jadi kematian itu terjadi karena adanya harapan untuk tetap hidup. Dan tak jarang rasa nyaman itu datang dari rasa takut. Jika mata perhatian menguasaimu, maka tidurlah, sebab semua bencana aman semuanya. Seorang yang bijaksana mengatakan, orang yang berakal akan menghibur dirinya dari hal-hal yang tak disukai karena menimpanya. Alasannya, pertama, ia bisa gembira karena masih ada sesuatu untuknya. Kedua, karena ia masih dapat mengharapkan jalan keluar dari apa yang menimpanya. Sebaliknya, orang yang bodoh akan ketakutan menghadapi ujian yang menimpanya. Karena pertama, ia harus banyak merengek bantuan kepada orang lain. Kedua, ketakutannya akan sesuatu lebih besar dari yang akan menimpanya. Sebagaimana disebutkan di atas, ujian itu adalah program latihan dari Allah yang ditetapkan kepada makhluknya, dan latihan Allah akan membukakan hati, pendengaran, dan penglihatan. Al-Hasan Ibnu Sahal menggambarkan ujian itu sebagai berikut. Dalam ujian itu ada penghapusan dosa, ada peringatan agar tidak lalai, ada tawaran untuk mendapatkan pahala dengan cara bersabar, ada saat untuk mengingat nikmat, dan ada harapan untuk mendapatkan ganjaran. Dalam pandangan Allah dan qada'nya, semuanya adalah baik. Orang yang lebih memilih mati hanya karena ia ingin berzikir bertolak belakang dengan contoh yang ada dalam ayat berikut. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kami, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Imran ayat 168. Itu tadi kutipan dari buku Latahzan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.